semuanya, kembali lagi bersama aku Kartika di podcast DG. Hari ini kita kembali kedatangan alumni UPH yang keren banget nih. Langsung aja kali ya, aku persilahkan Yehes untuk memperkenalkan diri nih. Silahkan Yehes. Ya, halo. Saya Yesya Alvenosa, lulusan DKV UPH 2021. Sebenarnya masih baru sih tahun lalu, bulan November, dan saya ambil peminatan desain grafis. Tuh. Mungkin Berat, kalau kenapa? berarti angkatan 2017 ya, Hes ya? Ya, angkatan 2017. Oke. Nah, kalau boleh tahu ya, Hes, kenapa sih kok pilih DKV UPH, khususnya peminatan DG nih? Mungkin aku langsung coba share screen kali ya, biar Ya, lebih enak silahkan. ngobrolnya. Bentar. Oke, udah belum ya? Udah kelihatan. Oke, sebelumnya satu kesempatan yang menarik sih bisa ngobrol-ngobrol di podcast DG. Kenapa pilih DKV UPH? Jadi sebenarnya dulu sebelumnya itu pengen masuknya justru UMN. Jadi UPH itu malah nggak pernah diperhitungin nih gitu. Terus abis UMN malah pengennya binus gitu. Jadi UPH tuh bener-bener yang paling belakang gitu. Tapi entah kenapa malah jadinya di UPH gitu. Ditanya alasannya apa sebenarnya beneran nggak tahu. Karena mungkin waktu itu mikirnya mau cari yang deket dan ternyata UPH ada desain grafis gitu. Dan akhirnya ya udah karena segala halnya juga kayaknya lebih enak di UPH, jadi akhirnya pilih UPH. Kalau kenapa desain grafis, nah ini sebenarnya yang lebih spesifik dan lebih menarik sih. Jadi dulu dari sejak SMK itu memang udah sekolah animasi. Jadi masuk ke SMK dan sejak SMK itu memang dibanding bikin animasi, aku lebih suka bikin posternya gitu. Dibanding bikin film, aku lebih suka ngesetin tipografinya. Jadi emang sejak dari SMK tuh udah mulai tertarik tipografi dan magang pun di SCTV di Liputan 6 itu udah bagiannya masuk tim grafis gitu. Jadi memang pilih desain grafis karena memang dari sejak 2016 sudah suka sama desain grafis gitu. Oh iya, berarti udah memang karena udah suka ya Yes ya. Udah tahu berarti sebelumnya sebelum masuk UPH kamu udah tahu juga ya, oh DKV UPH ada DG-nya gitu ya. Gitu. Nah, waktu mau masuk DG nih kira-kira ada persiapan-persiapan khusus nggak yang kamu lakuin, Yes? Kalau dibilang persiapan khusus sih nggak ada ya. Kalau secara teknis kan harus segala peralatan yang diperlukan kan memang harus ada gitu. Tapi lebih ke arah ini aja sih, research kayak ke depan prospek kerjanya apa gitu. Aku ngelihat desain grafis itu cakupannya lebih luas aja karena kan waktu itu ngelihat animasi dan sinem itu kayak belum begitu signifikan di Indo kan. Tapi ternyata grafis itu prospeknya lumayan besar, bisa kemana aja gitu. Makanya kayak ya win-win lah, biar pilih kira desain grafis saja gitu sih. Nah, kalau boleh tahu, Hes, boleh ceritain dikit nggak waktu kamu di desain grafis nih belajar apa aja sih? Kalau di desain grafis ini yang menarik sih. Jadi kalau secara lebih lebih terstruktur gitu ya, ada 6 hal yang paling saya pelajarin sih. Jadi ada layout, tipografi, ilustrasi, branding, website, promotional. Ini yang paling aku pelajarin banget dan aku ngerasa ketika aku sekarang lulus, ke 6 hal ini yang nempel di aku dan aku rasa kayak kalau aku ada kerjaan, kayak entah itu kerjaan freelance ataupun kayak kemarin seperti agensi, ya sebenarnya semuanya arahnya ke sini dan dan inilah yang secara lebih signifikan dipelajari di DKV UPH gitu. Nah, tadi kan kamu udah sebutin ya, ada 6 aspek ya, 6 poin ya yang kamu pelajarin di DG. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali denger nih, Hes, misalnya nih, ada yang pasti ada yang pertama kali denger tipografi gitu ya. Belum kebayang nih, boleh ceritain dikit-dikit nggak? Di layout tuh apa aja sih? Tipografi tuh apa aja sih gitu? Kalau di layout sih yang pasti dasarnya tetap di tipografi sih sebenarnya. Karena kan ada basic typography juga tuh di semester ketiga. Iya di semester ketiga ya. Ada Betul, tipografi ya. dasar gitu. Jadi dari hal-hal yang lebih mikro, lebih kecil, tipografis, kita pelajarin kayak kita ngelihat tulisan bukan hanya sekedar visual, tapi itu sebagai sebuah bentuk yang memang harus dipikirin proporsinya, harus dilihat komposisinya. Nah, secara lebih makro itu disebut layout. Jadi pengolahan tipografi itu disebut layout. Nah, kalau ilustrasi kan pasti semua udah pada tahu gitu. Kalau branding pasti lebih ke arah
gimana caranya kita bikin satu identitas visual, terus bikin sistem visualnya untuk satu brand ataupun untuk satu entitas gitu. Nah kalau website ya pasti semua juga udah tahu. Kalau promosional kita pelajarin lebih ke segmented sih, kayak pelajarin sosial media kayak Instagram gitu. Terus bikin brand touch point, gimana bikin customer journey, hal-hal kayak gitu sih. Ada marketingnya dikit lah di promosional itu. Iya, Gitu. berarti bisa jadi buat gambaran juga ya buat teman-teman nih. Oh, di DG ternyata nggak cuman yang gambar-gambar doang ya, atau misalnya, oh cuma bikin logo doang ya, banyak banget nih ternyata ya, bisa eksplorasi banyak hal di DG. Betul. Nah, Betul. Yes, kamu kan udah cerita ya, belajar apa aja di DG. Kalau misalnya pengalaman menarik sama kuliah, ada pengalaman tertentu nggak yang masih kamu inget nih? Mungkin Kalau pelajarannya atau cerita tertentu? kalau dibilang pengalaman menarik sih hampir saya ngelihatnya 3,5 tahun itu pengalamannya apa ya, semuanya banyak apa sih, banyak masing-masing tiap tahun itu kasih impresinya masing-masing sih. Tapi kalau dibilang sebenarnya apa yang paling saya pelajarin dan apa yang paling ngena di saya adalah ketika saya waktu itu bikin ini. Jadi semua pasti tahu mata kuliah Pak Ferdinand Studio Dasar 1. Studio Dasar 1 itu satu mata kuliah penting yang kita pelajari di tahun pertama DKV gitu kan, sebelum kita masuk ke peminatan di desain grafis. Ini yang menurut saya jadi sangat menarik dan jadi turning point aku ketika aku kuliah gitu. Jadi ingat banget dulu waktu itu duduk semangat tuh pengen kuliah, semangat banget deh. Tiba-tiba masuk diajar sama Pak Ferdi dan kan belum tahu banget nih Pak Ferdi orangnya kayak gimana gitu kan. Seneng dan kelihatannya kayak wah gitu. Terus masuklah di tugas pertama bikin dot gitu ya. Bikin terus tiba-tiba dikumpulin, tiba-tiba dapat lihat nilai kayak cuma 40-50 gitu, bingung gitu kayak kenapa dapat nilai jelek gitu kan. Jeleknya di mana juga saya nggak tahu gitu. Nah, akhirnya si Pak Ferdi jelasin kayak, ini kalau kamu lihat punya, ini inget banget nih, beneran yang dikasih lihat nih punya Tisha gitu yang di gambar screen share ini. Kalau titiknya itu ada gerakannya gitu. Saya yang kayak, apanya yang gerak gitu. Di mana apa itu aksis, sumbu nggak tahu, grouping apa beneran yang nggak tahu sama sekali. Jadi di situ blank abis dan ini jujur ya itu kayak semingguan gitu sampai ke tugas selanjutnya. Saya beneran yang bukan stres sih, tapi mikirin gitu. Aduh, ini apa ya maksudnya? Nggak ngerti-ngerti maksud dari titik gerak tuh, nggak ngerti-ngerti gitu. Padahal kan ini hal yang basic banget kalau kita nanti mau masuk di desain grafis kan pasti ada flow, ada visual accent, dan lain sebagainya, ada hierarki. Tapi di sini tuh beneran yang benar-benar bingung. Sampai akhirnya setelah studio dasar 1 itu baru kelar gitu ya, 4 bulan itu banyak pressure, baru kayak, oh gitu, gitu. Dan menariknya sih dari yang paling jadi turning point-nya yang tadi saya ngomong. Jadi waktu itu tuh aku juga ada mata kuliah gambar 1 gitu. Nah di gambar 1 itu aku hampir nggak lulus karena ini bodoh jangan ditiru ya. Jadi waktu itu saya telat UTS, jadi nilai saya 0. Wah itu udah depresi banget. Udah di studio dasar 1 fuck up banget, kayak terus di gambar 1 juga udah jelek gitu kan. Udah bingung padahal itu 2 mata kuliah SKS paling tinggi kan. Tapi ya beban itu justru terus belajar dipikul dan ya udah digas terus aja, jalan terus, dan bersyukurnya dua-duanya lulus dengan ya meskipun nilainya pas-pasan gitu ya, tapi kan banyak yang dipelajarin di tahun pertama itu dan baru ngerti tuh natur kuliah di kafe tuh kayak gimana. Oh gini gitu ya, oh pressure-nya tuh kayak gini, dan itu jadi turning point banget. Kuliah jadi lebih lebih paham dan lebih sadar ke depan harus lakuin apa gitu sih. Nah, tadi kan kamu ceritanya itu berarti di mata kuliah dasar ya, Hes ya? Mata kuliah dasar yang jadi turning point kamu buat jalanin kuliah kamu selanjutnya gitu ya. Nah, aku jadi penasaran nih, apa yang udah kamu pelajarin sama kuliah nih kira-kira ada nggak yang ternyata tuh penting banget ya, poin penting banget selama kamu kerja gitu, setelah kamu lulus? Di ini spesifik di DG atau di apa nih? Di Boleh sama kuliah. selama kuliah ya. Paling kalau dibilang ini sih justru kalau dibilang mana yang paling essential banget sampai berguna sampai sekarang itu adalah sebenarnya kalau dibilang gini ya, untuk kan pasti kalau kita lulus kan kita mandang kemampuan kita pasti untuk komersil kan, kita gimana caranya supaya bisa terus survive di hidup ini. Jadi yang paling menarik sebenarnya justru malah saya lihat saya tuh yang paling berguna pemahaman soal dasar dari berpikirnya itu sih.
Jadi dulu tuh mikirnya desain grafis itu kan kayak cuman teknis doang nih ya, 6 pilar inilah gitu. Tapi ternyata ini salah satu quotes dari Massimo Vignelli bilang, dan ini dulu tuh inget banget digempurin terus kayak hal kayak gini sama Pak Alfian sama Pak Brian gitu. Bahwa desain itu bukan hanya sebagai sebuah style, tapi sebagai sebuah bahasa. Jadi kayak, ya emang yang paling penting adalah gimana kita sebagai desainer nge-present hal tersebut gitu. Jadi yang paling dapat justru malah malah banyak pemikiran-pemikiran dasarnya itu sih. Karena kan kalau dibilang teknis desainnya, ya yang kepake ya pasti hal ini semua bisa buat saya making money dan lain sebagainya gitu. Cuman yang paling sangat-sangat berguna sampai sekarang adalah pemahaman saya soal ini. Saya nggak ngelihat desain itu kayak cuman untuk bikin-bikin visual doang, tapi saya ngelihat desain itu sebagai sebuah bahasa, dan di mana bahasa itu ya untuk dikomunikasikan ke orang banyak, untuk diberikan pesan ke orang banyak, untuk kasih dampak ke orang banyak gitu. Jadi itu sih yang paling ngena banget. Kembali lagi ya Hes ya, sesuai namanya ya, desain komunikasi visual gitu Ya, ya. betul. Ya, betul. Nah, jadi penasaran banget nih Hes setelah dengar cerita-cerita kamu selama kuliah gitu ya. Proyek TA kamu tuh apa ya Hes ya? Boleh ceritain nggak? Oke, ini kalau ngomongin final projectku, sebenarnya ini satu hal yang lumayan memorable dan nggak bakal aku lupain seumur hidup aku. Karena ini beneran yang bersyukurnya ini sih, ini Bu Elis bilang nggak pernah dibuat seumur hidup sama anak-anak UPH. Jadi ini beneran pertama kali bikin VR, dan semoga ini bisa jadi inspirasi ke depan juga para mahasiswa bisa bahkan buat pasti jauh lebih baik daripada saya gitu. Nah, jadi ini saya adaptasi dari satu novel. Novelnya tuh Hikayat Satu Keluarga Cina Benteng. Novel ini bercerita tentang kisah keluarga Bunarman. Mereka itu sebenarnya kaum kecil, kaum yang sangat dikucilkan lah, makanya disebutnya bonsai kan. Dan mereka itu mengalami penderitaan hidup dari mulai mereka lahir sampai 4 generasi mereka gitu. Nah, saya mencoba memvisualisasikan hal tersebut, narasi itu ke dalam bentuk VR. Jadi biasanya anak-anak grafis buatnya pakai apa ya? Pakai poster, instalasi gitu. Nah, ini sebenarnya instalasi, tapi spasialnya lebih infinite gitu. Kayak nggak ada batasannya. Semua kita bisa mengarungi apapun itu. Dan saya bagi itu jadi 3 pilar utama, ada raga, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ini kayak menggambarkan tubuh itu penderitaan badani yang dihadapi oleh keluarga Bunarman. Bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa mereka juga banyak mengalami penderitaan, tapi di tengah penderitaan itu semua mereka tetap teguh berdiri. Mungkin kalau misalnya kalian tertarik di sini, kalian tinggal search aja sih sebenarnya instalasi trichotomy.page gitu ya. Saya akan mungkin kasih tahu satu aja supaya mungkin lebih singkat juga dan lebih waktunya nanti untuk yang lain lebih pas juga. Ini ada dari Roh, mungkin agak sedikit loading karena memang lumayan berat waktu bikin ini, filenya banyak gitu. Tapi intinya ini TA yang menurut saya tugas yang paling susah yang pernah saya kerjain seumur hidup saya kuliah. Kenapa susah? Karena kompleksitasnya tuh menurut saya udah jauh melebihi apa yang pernah saya pelajarin gitu. Jadi ini sebenarnya ada background-nya, tapi mungkin masih loading gitu ya. Ini isinya tuh saya coba konfigurasi tipografi, tapi dalam kayak bentuk melingkar dan kayak nggak ada batasannya. Nah, ini ada beberapa komposisi. Sebenarnya ini komposisi mendasar juga kan. Di sini ada aksial biar bacanya lebih gampang. Ada hierarki, ada mana yang harus dibaca lebih dulu gitu ya. Jadi tugas akhir ini sebenarnya adalah bentuk di mana saya mencoba memvisualisasikan tipografi, tapi dalam bentuk yang apa ya, yang lebih kompleks gitu. Nggak cuma 2D, gitu. Nggak cuma 3D, tapi beneran ada di depan kita, di belakang kita, dan itu beneran ada di sekeliling kita. Dan yang menarik sebenarnya bukan hanya tipografinya aja sih, tapi di sini juga ada musik dan juga ada pergerakan tipografinya itu. Jadi itu yang ngebuat visual experience-nya juga lebih kompleks dibanding cuma kayak kita ngelihat di poster kan itu cuma flat gitu ya. Jadi kemenarikan proyek akhir aku tuh ada di sini sih, kayak flow-nya dan segala hal yang apa ya, whole konfigurasi yang saya coba bikin gitu. Itu sih. Jadi kalau dibilang tugas akhir aku apa, ini karena memang main skillku di tipografi dan aku coba bikin tipografi dalam
satu media yang lebih baru, yang lebih aku rasa ini bisa gitu. Kayak banyak orang yang enggak lah, enggak, ngapain sih bikin-bikin kayak gitu. Tapi ini ada buktinya kayak bisa dibikin tipografi ke arah sini gitu. Nggak cuman di hal-hal tradisional lah gitu. Tapi ini kalau mau buka mata nih bisa ke sini gitu tipografinya. Gitu sih. Oke, keren banget nih ya Hes ya websitenya. Nanti mungkin buat teman-teman yang mau lihat, aku bakal taruh link websitenya di kolom deskripsi di bawah gitu ya Hes ya. Ya, boleh. Boleh. Nah, mungkin aku jadi penasaran sih Hes. Kamu tugas akhirnya tuh eksploratif sekali gitu ya bentuknya, dan nggak cuma tadi ya kamu mengeksplor dalam bentuk VR. Dapat inspirasi dari mana sih? Atau ada referensi khusus kah? Jujur kalau referensi dan inspirasi, aku detailnya lupa. Aku karena nggak gitu nyimpen. Tapi waktu itu tuh ngelihat satu website dari luar sih. Jadi kayak ada satu website dari luar, dia bikin acara event karena COVID, dia bikinnya secara VR. Dan waktu itu beneran gara-gara COVID juga sih pengaruhnya. Jadi COVID itu yang ngebuat kayak kan susah kalau aku bikin instalasi, orang nggak bisa nikmatin. Gimana caranya aku bisa berkarya dari rumah, tapi yang nonton bisa nikmatin karya aku dari rumah juga. Dan akhirnya sebenarnya ini dorongan dari Pak Kris juga sih, Pak Kristo. Kalau mungkin Pak Kristo nggak dorong aku buat bikin VR ini, VR-nya nggak jadi. Karena ini VR, ini fun fact ya, baru kepikiran waktu di tengah-tengah tugas akhir. Jadi waktunya tuh mepet banget. Di awal nggak pernah kepikiran pengen bikin VR. Di awal tuh pengen bikinnya instalasi tipografi. Tapi kata Pak Kristo, udahlah instalasi mah udah lumayan outdate gitu. Nih, bikin ini gitu. Terus kayak, aduh bisa gak ya? Tapi karena bersyukur juga ditolong sama Ko Jeffrey Emmanuel, jadi di situ dibantu untuk bikin environment VR-nya, terus ke gambar cara-caranya kayak gimana, teknisnya kayak gimana, dan akhirnya proyek ini bisa terrealisasi dengan baik gitu. Jadi banyak tangan-tangan yang membantu juga sih gitu. Berarti balik lagi gitu ya Hes ya. Sedikit banyak terpengaruh karena COVID ya Hes ya, terinspirasinya ya. Ya, betul. Itu betul. Tapi itu betul banget. Gara-gara COVID itu malah. Dan balik lagi kita nggak boleh nggak boleh suntuk sama satu media gitu ya. Kita harus lihat nih perkembangan zamannya, karena kayak sekarang kan digital udah memang berkembang banget ya Hes ya. Ya, betul. Makanya itu harus buka mata juga sih. Nah, kalau challenge-nya sendiri Hes, ada nggak challenge tertentu yang kamu hadapin nih waktu kerjain TA? Ini sih lebih ke arah apa ya? Uh, Ketakutannya tuh adalah aku nggak bisa luapin apa yang ada di pikiran aku gitu. Jadi ketakutan yang paling utama itu malah aku beneran yang mikirin kayak oke, ini semua ada di kepala aku, kayak bakal dibagi jadi 3 bagian gitu ya, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Terus juga bakal ada satu perbenturan banyak sekali culture di situ, kayak ada dari secara personal aku, ada dari bukunya dan lain sebagainya. Aku kayak aduh ini bisa gaya terrealisasi. Itu pressure yang paling besar, tapi bersyukurnya karena nggak diem juga, cari-cari referensi dan cari berbagai macam cara, dibukakan jalan. Dan yang paling beneran ngerasa kompleks tuh karena ini sih, ketika bikin VR itu ternyata kita nggak bisa set dari AI, jadi kita harus set dari semacam environment yang lain, apps yang lain, tapi tetap harus dari AI. Jadi kita harus potong-potong tulisannya satu-satu. Jadi kalau di tipografi itu ada counter kan, misalnya di B, counter B itu harus kita potong, karena kalau enggak counternya nggak kebaca di apps yang akan dipakai itu, entah itu kita pakai Blender, entah itu kita pakai Cinema 4D, itu nggak kebaca. Baru dari situ nanti kita codingin di pakai Visual Code. Jadi prosesnya sekompleks itu dari AI kita ke 3D environment, dari 3D environment kita codingin di Visual Code kayak gitu. Itu sih. Berarti harus ini juga ya eksplorasi software ya. Iya, jadi nggak cuma AI dibikin di 3D, dibikin di coding di Visual Code, di developnya. Oh, Bisa menarik dipakai ya. sebenarnya kalau developnya. Oke, kita udah bahas tugas akhirnya Hes nih. Mungkin jadi penasaran juga nih Hes. Proyek TA kamu udah. Terus sekarang Hes sendiri lagi sibuk apa nih? Ngapain aja sih sekarang gitu?
Kalau sibuk apa sih sejak setahun belakangan? Jadi sebenarnya awal-awal lulus aku itu tertarik untuk langsung bikin satu bisnis karena aku ingat quotes dari si Thomas Watson. Jadi dia bilang good design is good business. Jadi waktu itu aku coba memahami pemahaman ini dan aku ngelihat memang kayaknya desain approach yang paling menarik itu ketika kita udah masuk ke dalam ranah bisnis gitu kan. Dan ketika dalam ranah bisnis, aku waktu itu ingat banget waktu lulus, jadi aku langsung kerja di satu agensi, tapi karena nggak betah, orangnya nggak betahan karena ya agak emang susah diatur. Jadi waktu itu aku akhirnya langsung bikin brand baju aku. Jadi aku coba bikin brand, terus coba bikin apa ya, hal yang gimana caranya implementasiin keilmuan aku untuk bisnis aku sendiri. Bersyukurnya karena udah pelajarin ini semua di kuliah, udah dapat basic-basicnya, jadi aku ngerti banget natur-natur gimana caranya bikin logo, bikin brand, ada fotografi di sini, ada sosial media manajemen ya kan. Jadi aku kalau dibilang sekarang ngapain, ini aku mau coba ke arah bisnis, tapi sembari itu juga aku sekarang lagi coba remote kerja di luar, tapi itu bukan jadi fokusku remote itu, tapi fokusku adalah building brand ini sih. Jadi aku coba di bulan apa ya, November tahun lalu aku bikin baju, tapi belum aku lanjutin lagi ke volume kedua karena ada berbagai macam evaluasi yang aku lakukan dan akhirnya aku bikin media ini yang namanya Proofers. Nah ini yang menarik nih, sih. Jadi aku bikin Proofers itu justru juga karena COVID. Jadi karena COVID itu aku ngerasa stuck, aku ngerasa kayak this is big problem. Kayak aku beneran yang ngerasa semuanya flat banget. Semuanya kayak nggak ada value, nggak ada satu semangat gitu. Kayak ya kerja biasa aja, apa biasa aja. Jadi aku kayak pengen self educate diriku. Aku pengen terus mencoba gimana caranya memotivasi diriku sendiri kan. Dan akhirnya dari situ aku mencoba mikir tuh gimana caranya yang ngenarisiin atau mencari satu solusi dari masalah aku. Jadi Proofers ini sebenarnya datangnya justru malah dari problem aku, dari problem utama itu sendiri. Dan akhirnya ternyata sadar punya utility, punya kemampuan untuk bikin desain, untuk bikin sosial medianya, akses semua udah kebuka. Jadi aku juga nggak mau nutup mata, kan biasanya kan pikirannya kan kayak lulus DKV kerja di agensi udah gitu, atau lulus DKV kerja di mana di korporat gitu. Sebenarnya aku ngerasa itu pun memang path yang tidak salah, setiap orang kan punya pilihan. Tapi kembali lagi aku ngerasa kayak aku punya keyakinan bahwa jadi dulu ingat banget di Axioma kalau nggak salah Ci ya, ada tuh satu quote, aku ingat banget. Quote itu jangan cuma jadi orang yang nampak, tapi jadilah yang berdampak. Maksudnya katanya sebenarnya visual, jangan cuma visual yang nampak, tapi jadilah yang berdampak. Nah itu terus termanifestasi di diri aku sampai sekarang. Jadi aku merasa aku sebagai desainer bukan hanya nampak, tapi aku harus kasih dampak. Dan gimana caranya aku bisa kasih dampak yang masif? Aku ngerasa media gitu. Dan akhirnya aku mencoba go through bikin media ini. Media ini sebenarnya media untuk ngebangun mindset kita, untuk kita punya pola pikir yang mendalam, pola pikir yang menarik, apa ya, yang kontributif terhadap kehidupan kita. Kayak segala hal yang tadinya kita pikir apa ya, kita terkadang sebagai anak muda cuman carinya self gratifying gitu. Kita cari intelektual yang cuman muasin diri kita doang, tapi di sini kita mencari value dan mencoba mengembangkan value itu untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik di hari ke depan gitu. Jadi kayak isi-isinya sebenarnya aku coba collecting content gitu sih dari beberapa orang-orang yang memang podcastnya menarik, aku coba tuangin di sini dan aku juga coba cari pemikiran-pemikiran terbaik dari para influencer di Indonesia dan dikumpulin. Semoga itu nanti secara whole bisa kasih satu dampak yang signifikan untuk anak-anak muda di Indonesia gitu. Harapan dan visinya sih gitu dari media ini gitu. Ya amin-amin ke depan terus berjalan dan bisa terrealisasi gitu sih. Amin. Berarti secara gak langsung ya, Hes, meski tadi ya kamu cerita kalau kamu buka wirausaha gitu ya, buka toko, buka account Instagram, inspirasi motivasi gitu, tapi semuanya balik lagi ya berkaitan sama DG semua gitu ya, Hes ya? Iya betul banget, itu berkaitan kayak secara visual kan harus konsisten, rapi, tipografinya gampang dibaca, terus gimana cara flow visualnya juga harus dipikirin gitu. Ilmu-ilmu DG-nya sangat-sangat kepake gitu. Karena aku ngelihat juga beberapa akun yang serupa dengan aku, tapi
desainnya berantakan. Desain itu kan memang tidak bisa meningkatkan pembelian ya, dalam arti kayak desain dan bisnis itu dua hal yang beda. Tapi desain itu bisa encourage bisnis supaya bisnisnya jauh lebih komunikatif, lebih sistematis, dan yaitu lebih gampang di reach orang dan lebih engage di mata orang itu gitu. Jadi kayak ya orang lebih tersuguhkan lah dibanding cuman visualnya ngasal-ngasal gitu kan. Jadi gitu sih. Betul banget, bisa menambah nilai gitu ya, Hes ya. Yes, betul. Gitu Oke. sih. Thank you ya, Hes, buat sharing sekarang kesibukannya ya. Ini aku stop share nggak? Atau Boleh kalau misalnya mau di-stop, karena selanjutnya kita mau masuk ke sesi mini Q&A gitu ya. Mungkin langsung aja nih. Ada yang mau tanya? Aku mau nanya, Kak. Ya, silahkan. Oke, halo, Kak. halo? Aku ada pertanyaan nih, karena tadi kan kulihat kayak Hes nih suka banget nih sama tipografi. Nah, menurut Kakak, tipografi itu seberapa pentingnya sih di-apply di desain? Kalau dibilang seberapa penting, sebenarnya tipografi itu memegang apa ya, satu, kalau aku ya dari dulu selalu kayak ngerasa tanpa tipografi itu desain grafis itu nggak ada soulnya, kayak ya udah cuman cuman jadi gambar, padahal kan gambar dengan desain itu dua hal yang beda gitu. Tipografi itu benar-benar jantungnya desain grafis. Tanpa tipografi kita nggak akan pernah bisa membuat satu eksplorasi desain grafis yang, karena kalau misalnya kalian lihat-lihat gitu ya, beberapa agensi-agensi kayak Pentagram apapun itu, mereka memang develop utamanya di tipografi gitu. Bahkan kalau misalnya kalian lihat juga di agensi-agensi besar di Indo, rata-rata mereka memang sangat 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 apa ya, mengutamakan tipografi tersebut. Dan yang paling menarik adalah kalau menurut aku, pemahaman tipografi itu justru yang malah menurut aku jadi pemahaman dasar di kehidupan aku. Maksudnya tuh jadi pemahaman proporsi, pemahaman soal skala, pemahaman soal apa ya, transformasi dari satu tipografi, itu justru yang malah jadi dasar berpikir di hidup aku gitu. Kayak hidup mencari balance, hidup mencari proporsi yang pas gitu. Kayak hidup cari transformasi yang benar, hidup cari bentuk yang bagus gitu. Itu sih yang paling malah jadi penting banget gitu. Kalau gitu mungkin aku twist dikit kali ya, Hes ya, pertanyaannya. Kok tadi ditanyanya seberapa penting belajarin tipografi gitu ya. Nah, kalau dari aku, seberapa menyenangkan sih, Hes, belajar tipografi? Kalau bagi yang jujur nih, kalau bagi yang suka, ya sangat seneng. Kalau aku pribadi, apa ya, kalau kita ngerjain sesuatu yang kita, bahasanya kita cintai gitu lah ya, kita senengin, kayak kita pasti bakal ambil perjuangannya lah. Cuman kalau bagi yang emang nggak seneng, ya akan menyulitkan dan penuh dengan, ya dibilang penderitaan, pasti nggak ada yang gampang. Tapi kalau dibilang seberapa menyenangkan, bagi aku pribadi sangat-sangat menyenangkan. Berarti kamu termasuk yang suka tipografi nih ya? Gitu. Oke. Ya, mungkin kayaknya dari Azarin ada lagi. Ada sih, Kak. Nih, jadi kalau gitu, eh, apakah ada tips bagi mahasiswa yang baru untuk belajar tipografi nih? Contohnya kan berarti harus berani ekspor, terus apalagi nih, Kak? Kalau aku sih sarannya pertama kali itu baca sih, baca buku tentang tipografi, riset soal tokoh-tokoh yang paling penting di tipografi, karena bagi aku kepedean itu nggak akan datang kalau nggak ada prepare yang bagus. Kayak mau apapun, mau kita pilihnya ilustrasi, mau kita pilihnya apa gitu ya, mata kuliah yang lain, kalau nggak ada riset, tidak ada persiapan yang bagus, aku nggak yakin long term decision-nya bagus gitu. Jadi persiapan apa bagi para mahasiswa yang pengen belajar tipografi? Coba cari-cari buku soal tipografi, coba dibaca, dipahamin naturnya, terus juga riset tokoh-tokohnya, cari kisah hidupnya, riset sih. Jadi riset itu yang justru yang malah nanti kayak ngebuat kita kegambar kayak, oh tipografi itu gini, oh jadi nanti gue bisa jadi kayak gini ya gitu. Nah itu penting, karena kalau nggak itu nanti di tengah jalan confused,
jadi malah nggak maksimal gitu. Malah takutnya banyak yang nyerah dan akhirnya quit dan nggak tahu gitu akhirnya kan. Jadi bingung gitu. Jadi riset dulu. Kalau Daya sendiri nih, tokoh tipografi favorit siapa, Hes? Jadi pengen tahu. Aduh, sebenarnya banyak sih. Banyak banget kalau tokoh tipografi. Tapi sebenarnya yang paling signifikan banget dan yang paling kerasa banget itu sebenarnya Paul Lashier. Oh. Jadi kenapa suka Paul Lashier? Sebenarnya tuh yang pasti pertama karena dia tuh yang pertama kali adalah karena dia tuh pelopor yang banyak memberikan satu dampak yang luar biasa. Kayak desainnya bener-bener yang apa ya, banyak mengubah persepsi orang soal desainer gitu. Jadi sangat-sangat menarik juga kisah hidupnya kalau misalnya dilihat gitu ya. Dan ya memang apa ya, niche visualnya ngerasa sama aja sih. Bukan sama sih, karena memang terinspirasi pasti ngikutin dia kan. Jadi kalau tokoh favorit paling luar biasa itu Paul Lashier. Karena Paul Lashier pernah ngomong kalau words have meaning, type itu has spirit. Jadi kayak ngelihat type bukan cuman ada meaning, tapi dia tuh punya roh gitu. Nah, pemahaman itu justru juga yang aku pegang sampai sekarang sih. Gitu. Oke, menarik nih ya. Pastinya kalau misalnya kita di DG gitu ya, menarik banget untuk eksplorasi tokoh-tokoh desain grafis dan punya panutan juga ya, Hes ya. Iya, penting. Karena kalau enggak, kita nggak tahu ke depan gimana kan. Kita pilih desain grafis, tapi kita nggak tahu tokoh desain grafis dulu seberhasil apa, dia kasih impact gak ke sosial, dia dulu kayak gimana orientasi hidupnya. Kalau nggak tahu, ya jadi apa juga nggak tahu. Bener-bener. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya dari Azarin, ada lagi? Oke, BTW thank you ya Kak atas jawabannya. Tapi aku tuh ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Soalnya kan tadi di-mention ya Kakak pakai AI gitu untuk tipografinya. Tapi kan di DGUPH tuh nggak cuma belajar tipografi doang kan ya Kak. Nah berarti software apa aja sih yang perlu disiapin kalau mau masuk DG nih Kak? Kalau software yang pasti kan dua pilar utamanya itu kan AI dan InDesign kan. Karena kan itu mencakup sebenarnya vektor, which is latihan bikin logo dan lain sebagainya. Lalu di InDesign itu bikin segala hal-hal yang berbau layout. Karena ketika saya kerja di agensi itu malah banyak kan kepakainya di InDesign. Jadi AI-nya beneran yang cuma buat logo doang. Mau bikin presentasi, biasa kan dulu saya di kuliah bikin presentasi di AI nih. Padahal di InDesign lebih mudah nih. Karena emang orangnya batu aja nggak pernah belajarin InDesign, ternyata lebih mudah di InDesign. Jadi pelajarin coba maksimalkan dua apps itu sih. Dua itu, Adobe Illustrator dan Adobe InDesign. Karena itu bakal kepake banget gitu di dalam hal pekerjaan desain grafis. Photoshop pasti for sure. Dan ini sih, kalau memang ada waktu sesudah udah bisa latihan itu, coba latihan After Effects juga sih. Karena kayaknya di zaman depan itu desainer grafis kebanyakan udah rangkap jadi motion juga. Jadi kayak kadang kalau kita lihat di agensi-agensi gitu ya, kayak kemarin juga saya itu dapat kerjaan freelance, ternyata bukan hanya bikin logo supaya lebih presentable, ternyata lebih enak kalau pakai motion grafis. Dan karena memang udah ada kerjaan, mau nggak mau belajar motion grafis. Jadi coba After Effects-nya juga dilihat-lihat. Karena itu bagus banget prospeknya untuk presentasi di hari-hari ke depan sih. Gitu. Oke, thank you Yehes buat jawaban-jawabannya. Tadi Yehes udah kasih tahu nih ya software-software yang perlu disiapin kalau mau masuk DG. Harus eksploratif gitu ya, jangan stuck sama satu software aja. Betul. Nah, mungkin selanjutnya Yehes, sebelum kita closing nih, ada pesan-pesan khusus gak nih buat adik-adik kelas yang sebentar lagi mungkin mau pilih peminatan atau misalnya lagi di tugas akhir nih? Oke, mungkin pesanku yang pertama untuk yang tugas akhir dulu lah ya. Yang lagi tugas akhir menurut aku gini sih, yang paling penting itu adalah ngelihat prospek dari tugas akhirnya. Tugas akhir itu kan kita kan harus desain purposefully kan. Kita harus bikin satu desain yang memang kita tahu secara long termnya bagus gitu. Jadi coba pastiin
tugas akhir ini dikerjain serius karena ini bakal jadi satu karya yang apa ya, yang bakal secara signifikan bakal terus sustain buat kerja. Atau memang kita memang mencoba untuk go through making something new. Jadi pola pikirnya bisa dua, entah itu kita memang prospeknya untuk mau kerja atau kita prospeknya memang karena ya udah kita pengen honesty aja, pengen bikin sesuatu apa yang kita suka gitu ya. Terserah dibebasin gitu kan ya. Ya udah pilih antara dua itu, jangan malah bingung, jangan malah kayak kayaknya ini gampang nih bikin buku aja deh gitu. Gampang nih bikin ini aja deh. Maksud aku nggak ada yang gampang, semuanya susah gitu. Jadi tapi yang paling penting adalah kita ngelihat tujuannya, prospek ke depannya apa. Kalau memang kita pengen masuk agensi ya coba bikin hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan agensi dengan maksimal. Kalau memang kita pengen jadi anak yang misalnya indie, anak yang apalah nggak tahu lah ya, idealis atau apapun itu, ya buat juga sesuatu yang ke arah sana gitu. Gitu sih. Dan kalau untuk yang mungkin baru pilih peminatan, kalau menurut saya adalah tetap cari apa yang kita suka sih. Apa cari kayak beneran finding something yang beneran kita cintain, karena aku rasain banget dan aku lihat juga orang-orang yang nggak passionate dan nggak cinta sama jurusan yang atau apapun pilihannya itu, kedepannya juga malah nggak bener juga gitu. Beneran banyak aku lihat anak-anak yang pilih karena hanya keterpaksaan, hanya karena ikut-ikutan, nggak jelas gitu ya. Tapi kalau kita memang bener-beneran suka dan kita memang tahu kita tuh pengen gimana gitu ya, udah jangka panjang mikirnya, jangan jangka pendek doang gitu. Jangan ngira bilang desain grafis paling gampang lulus, enggak juga gitu. Desain grafis dosennya baik-baik, enggak juga gitu. Banyak yang ngeselin kan, enggak bercanda. Waduh. Jadi maksudnya ya pikirnya tuh cari apa yang kita suka. Kalau kita suka kamera ya udah pilih gitu. Kalau kita sukanya bikin logo ya udah masuk grafis. Kalau kita sukanya film animasi ya masuk animasi gitu. Cari yang paling disuka dan ya udah go through aja, ambil perjalanannya dari situ sih. Gitu. Oke, thank you ya Yehes buat pesan-pesannya nih buat adik-adik kelas semua nih ya. Semoga apa yang udah pesan-pesannya Yehes bisa diinget nih ya buat teman-teman kita semua, buat dede-dede nih. Thank you juga Yehes, mungkin kita sampai di sini aja nih. Thank you ya buat sharingnya. Semoga teman-teman semua yang dengar nih bisa dapat banyak banget nih ya dari Yehes ya, bisa belajar banyak juga dari Yehes, dan siapa tahu nih Yehes ya ada yang jadiin kamu sebagai panutan mereka gitu. Aduh, nggak tahu sih. Ya semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi insight baru dan bisa kasih apa ya, banyak arahan dan semoga bisa memberkati juga. Terima kasih juga DGUPH sudah mengundang saya berbicara. Oke, thank you ya Hes. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya ya. Amin. Oke deh, sampai di sini aja sesi podcast kita hari ini. Thank you semua.